mahasiswa program studi Administrasi Bisnis dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah kasus nyata yang sangat menarik di dunia hukum bisnis Indonesia, yaitu sengketa merek Gajah Duduk. Kasus ini penting banget untuk kita pahami karena ternyata sebuah merek dagang bukan cuma soal nama atau logo, tetapi menyangkut hak hukum yang bisa berujung pada pidana penjara. Nah, maka dari itu, yuk kita kupas tuntas bersama. Sebelum kita memasuki ke inti permasalahan, saya akan perkenalkan dulu siapa saja sih yang terlibat dalam kasus ini. Pertama, PT Gajah Duduk, perusahaan asal Surabaya yang merupakan pemilik sah merek sarung Gajah Duduk. Merek ini sudah terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dengan nomor pendaftaran sebagai berikut. Untuk kelas 24 dan 25 dengan produk tekstil dan pakaian. Yang kedua, PT Pisma Abadi Jaya atau PAJ, perusahaan tekstil yang bergerak di bidang produksi kain sarung, dipimpin oleh Muhammad Kanif selaku direktur. Nah, bagian ini yang seru nih, bagaimana sengketa ini tuh bisa terjadi. Sengketa berawal ketika PT PAJ mulai memproduksi dan menjual kain sarung dengan merek Gajah Duduk, merek yang secara sah dimiliki oleh PT Gajah Duduk. Produk-produk tersebut beredar di berbagai platform e-commerce maupun pasar tradisional dengan kemasan dan label yang memiliki kesamaan yang sangat menonjol dengan merek asli. Hal ini diketahui oleh karyawan PT Gajah Duduk yang mendapat laporan dari agen kain sarung mereka. PT PAJ sendiri mengklaim punya dasar untuk menggunakan merek tersebut karena mereka pernah melakukan transaksi pembelian merek senilai 138 miliar dan pembelian saham senilai lebih dari 1 miliar. Namun, klaim ini tidak cukup kuat secara hukum karena ada satu yang terlewat dan ini kunci. Ternyata permohonan pengalihan hak merek dari PT Gajah Duduk ke PT PAJ pernah diajukan ke Kemenkumham. Namun pada 27 Juli 2021 terbit keputusan Menteri Hukum HAM dengan nomor sebagai berikut tahun 2021 yang menarik kembali pengalihan hak tersebut karena PT PAJ tidak memenuhi persyaratan yang diminta. Artinya secara hukum PT Gajah Duduk tetap menjadi pemilik sah merek tersebut. Meski begitu, PT PAJ tetap memproduksi dan menjual sarung dengan merek Gajah Duduk tanpa izin. PT Gajah Duduk kemudian melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Direktur PT PAJ atau Muhammad Kanif ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses persidangan. Pada 7 Juli 2023, Pengadilan Negeri Pekalongan menjatuhkan vonis bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dipidana 1 tahun 6 bulan penjara serta denda 1 miliar dan jika tidak dibayar diganti 3 bulan kurungan. Terdakwa mengajukan banding. Namun pada 15 Agustus tahun 2023, Pengadilan Tinggi Semarang justru menguatkan putusan PN Pekalongan tersebut melalui putusan sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke analisis hukumnya. Aturan apa sih yang mengatur kasus seperti ini? Objek sengketa dalam kasus ini adalah hak atas merek dagang Gajah Duduk pada produk tekstil atau sarung. Aturan utama yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Berikut poin-poin hukum penting. Yang pertama, Pasal 1 Angka 5 UU Merek 2016, yaitu berisikan pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, mengizinkan, atau melarang pihak lain menggunakan mereknya. Yang kedua, Pasal 41 UU Merek 2016 berisikan pengalihan hak atas merek wajib dicatatkan ke DJKI selama belum ada keputusan resmi pemilik nama tetap sah secara hukum. Yang terakhir, Pasal 100 Ayat 1 UU Merek 2016 berisikan setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Kira-kira kenapa kasus seperti ini bisa sampai ke meja persidangan? Akar masalahnya adalah gagalnya proses pencatatan pengalihan hak merek secara resmi. PT PAJ
PJ mungkin merasa sudah punya hak karena ada kesepakatan bisnis dan transaksi jual beli. Namun dalam hukum merek Indonesia, kesepakatan bisnis saja tidak cukup. Yang menentukan adalah pencatatan resmi di DJKI. Karena Kemenkumham mencabut permohonan pengalihan hak itu, PT Gajah Duduk tetap menjadi pemilik yang sah, sementara PT PAJ terus beroperasi seolah-olah sudah memiliki hak tersebut. Inilah yang menjadi pelanggaran hukum. Bagi PT PAJ dan Muhammad Kanif terjerat pidana 1,5 tahun penjara dan denda 1 miliar, serta berpotensi menghadapi gugatan perdata untuk ganti rugi. Jaksa penuntut umum menyebut potensi kerugian PT Gajah Duduk mencapai 25 miliar. Selain itu, semua produk yang diproduksi dan diperdagangkan tanpa izin harus dihentikan. Bagi PT Gajah Duduk mendapat pengakuan hukum atas hak eksklusif mereknya, namun tetap mengalami kerugian material dan non-material akibat peredaran produk palsu. Oke, sekarang kita lihat dari sisi bisnis. Apa dampak nyata dari kasus sengketa merek seperti ini? Beredarnya produk palsu dengan merek yang sama membuat konsumen kebingungan membedakan mana produk asli. Ini sangat berbahaya karena jika produk palsu kualitasnya buruk, konsumen akan menyalahkan merek aslinya. Reputasi yang dibangun PT Gajah Duduk selama bertahun-tahun bisa rusak hanya karena pihak lain yang menyalahgunakan mereknya. Konsumen yang tidak tahu menahu bisa saja membeli produk palsu dan merasa tertipu. Dalam jangka panjang, hal ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut. Kepercayaan konsumen sangat sulit dibangun dan sangat mudah hancur. Dari sisi PT PAJ, kasus ini menghancurkan keberlangsungan usahanya. Operasional harus dihentikan, direkturnya dipenjara, dan perusahaan menghadapi tuntutan ganti rugi miliaran rupiah. Dari sisi PT Gajah Duduk, meski menang secara hukum, nilai merek atau brand value mereka sempat tercoreng akibat peredaran produk palsu ini. Nah, ini membuktikan bahwa sengketa merek bukan hanya soal hukum, tapi juga berpengaruh langsung ke nilai aset bisnis. Nah, setelah mengupas kasusnya, sekarang pertanyaan paling penting. Apa yang bisa kita pelajari sebagai pelaku usaha atau calon pembisnis? Menurut saya ada 3 pelajaran utama dari kasus Gajah Duduk ini. Yang pertama, daftarkan merek sebelum berbisnis. Jangan pernah menunda mendaftarkan merek usahamu ke DJKI. Pendaftaran merek adalah bentuk perlindungan hukum paling dasar dan paling penting. Tanpa pendaftaran resmi, kamu tidak punya dasar hukum untuk mempertahankan merekmu. Yang kedua, pastikan pengalihan hak merek dilakukan secara sah dan tercatat. Sesuai pasal 41 UU Merek 2016, pengalihan hak merek harus dicatatkan resmi ke DJKI. Kesepakatan bisnis atau jual beli saja tidak cukup. Jika proses administrasi belum selesai, jangan pernah menggunakan merek tersebut sebelum ada keputusan resmi. Yang ketiga, hormati hak eksklusif pemilik merek. Menggunakan merek orang lain tanpa izin bukan hanya soal etika bisnis, tapi tindak pidana yang bisa berujung penjara. Kasus Gajah Duduk membuktikan bahwa hukum merek di Indonesia ditegakkan dengan serius. Menurut saya, putusan ini sudah tepat karena hukum harus memberikan kepastian. PT PAJ sudah diberi kesempatan melengkapi dokumen, tetapi tidak dipenuhi dan tetap beroperasi. Ini kesalahan yang disengaja, bukan kelalaian. Seharusnya PT PAJ menunggu keputusan resmi pengalihan hak keluar dulu sebelum memproduksi apapun. Ini adalah kelalaian administrasi yang berubah jadi tindak pidana. Kasus ini mengingatkan saya bahwa dalam bisnis, dokumen hukum sama pentingnya dengan modal uang. Banyak pelaku usaha yang terlalu fokus pada aspek komersial, tapi mengabaikan aspek legalitas. Jadi, dari kasus sengketa merek Gajah Duduk ini, kita belajar bahwa dalam dunia bisnis, hak kekayaan intelektual, khususnya merek, adalah aset yang harus dijaga dan dihormati. Merek bukan sekedar nama, merek adalah identitas bisnis, kepercayaan konsumen, dan dilindungi penuh oleh hukum Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat bagi kita semua, baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen, untuk lebih cermat dan bijak dalam urusan hak merek. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan bagikan kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.